Artinya, kamu menghadapi anxiety, menghadapi tekanan sukses, menghadapi politik, menghadapi tekanan dunia jadi sama sekali berbeda. Agar kita mengenal kendaraan kita tuh gimana sih. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin dari sini udah mulai banyak yang pengen tanya ya teman-teman ya. Kita mulai diturun dulu tangannya teman-teman ya, sabar ya. Oke, kita hitungan ketiga boleh? 1, 2, 3. Oke, dengan masnya yang, ya baju hitam juga sih mas ya emang ya. Oke, mic-nya mungkin boleh? Mas yang pakai baju depannya petani. Selamat malam. Salam kenal, saya petani Pak, kan gitu. Pak Bu ya, Mas Mbak gitu. Gini Mas, tadi saya tertarik banget karena kecerdasan Mas Sabrang untuk bisa menerapkan konseptual di pikiran dan dari sel memori yang tadi di tahun 2000 di umurnya 23 cycle 12, saya tertarik itu Mas. Gimana caranya bisa mengetahui kita hidup di cycle 12 itu? Itu yang pertama Mas. Gitu. kan ngomong tadi ya Mas ya, iya kan? Nah, oke. Jadi nggak apa-apa kan nanya itu Mas. Terus yang kedua, ketika kita sudah bisa, oke lah kita dengan gempuran keadaan dan kontradiktif yang ada di pikiran, akhirnya kita bisa tahu diri dan sadar diri. Tujuannya untuk apa sih Mas? Tujuannya kan kalau misalkan kita nih ya masing-masing kan punya tujuan masing-masing, tapi kita ngomong general aja deh di Indonesia gitulah. Kalau nggak di Jogja aja. Tujuan kita bisa tahu diri, sorry. Setelah kita tahu diri, kemudian kita sadar diri, tujuannya untuk apa? Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga Mas, oke ya? Ada berapa pertanyaan Mas kalau boleh tahu ya? Enggak, yang ketiga sih lebih ke personal sih Mas. Saya punya teman-teman banyak Mas yang saya sendiri kepengin tuh mereka bisa sadar diri, tahu diri itu dengan metodenya Mas Sabrang nih. Karena dengan metode yang udah feodal itu kan gagal terus ya. Ayolah kita coba deh dengan formulasi yang baru. Nah, mungkin next time dari sini saya kepengen ngadain event seperti ini tapi di Jawa Timur Mas. Itu yang terakhir. Itu sih. Oke, boleh langsung dijawab oleh Mas Sabrang. Pertama, cycle 12. Enggak semua orang cycle-nya 12 Mas. Jadi dia bisa ngamati dirinya sendiri. Ini pengamatan dari referensi lawas itu bisa kita gunakan untuk kira-kira saya cocok pakai yang mana ya, misalnya gitu. Misalnya yang cukup universal, 40 itu cukup universal. Itu di dunia Islam ada, di dunia Jawa ada, di neuroscience juga 40, itu titik yang cukup universal. Lainnya agak cabang-cabang, ada yang ngomong cycle 12, cycle 8, ada yang ngomong 33 ledakan pertama. Kalau laki-laki 43, perempuan 46, ledakan kedua, 60 ledakan ketiga, itu dari referensi Vedic. Banyak referensi untuk melihat, membantu kita nengeri, dalam tanda apa nengeri, menandai perjalanan hidup kita. Saya kalau ngomong referensi, jangan anggap itu sebagai kebenaran yang tidak mungkin tergoyahkan. Anggap itu sebagai penelitian rata-rata. Saya pengen bikin videonya sampai sekarang merasa perlu atau enggak gitu loh. Karena semua penelitian yang dikeluarkan, itu outputnya kan rata-rata. Rata-rata itu dari 10 atau 1000 banyak orang. Artinya kita tidak tepat di situ. Kita agak mundur turun sedikit atau agak naik sedikit. Tapi at least kita nggak harus mulai dari nol. Itu loh, cepatnya tuh gitu loh. Kenapa kita perlu belajar dari wong-wong lawas, buku-buku kuno dan seterusnya. Dia punya guide rata-rata nih. Apakah tepat? Mungkin tidak untuk dirimu pribadi. Tapi kamu nggak harus mulai dari nol nyarinya. Kamu mulai dari rata-rata, naik dikit apa turun dikit. 12 tahun itu kalau saya jelaskan nanti juga agak kompleks. Karena misalnya kalau di Jawa sederhananya gini, kenapa 40 tahun? Karena wetonmu balik pada hari, tanggal, dan hari yang sama, itu baliknya ketika 39 ke 40. Itu ada hitung-hitungannya lagi. Mau kita bahas tentang primbon hari ini untuk mengetahui diri.
Enggak juga, beda tema. Beda tema, Itu mengenal ya. diri juga Mbak dari sisi Jawa. Oke, benar. Wukumu, wah cikur. Enggak ada, oke. Yang kedua tadi tentang apa? Oh tujuan. Kenapa kita harus mengenal diri agar tidak kejeglong, Mas? Orang yang tidak tahu dirinya sendiri susah membawa dirinya. Anda pernah membawa mobil yang setirnya speleng? Susah bukan? Lari-lari itu. Mengendalikannya sangat susah. Apalagi kamu mobil baru yang speleng, gasnya belum pas, belum apal, remnya belum apal. Gimana ngendarai di jalan? Kemungkinan kecelakaan besar. Kemungkinan kisruh banyak lah intinya gitu. Apa gunanya mengenal diri? Agar kita mengenal kendaraan kita tuh gimana sih tendensinya. Sehingga kita bisa ngontrol lebih jauh. Salah satu gunanya yang paling berguna. Wibawa itu datangnya dari mana sih? Wibawa itu datangnya dari orang yang sudah mengenal demitnya. Contohnya gini. Kalau ada berita pembunuhan, Anda membayangkan diri Anda membunuh atau tidak? Mesti, wah, bunuh orang jahat ini. Itu karena Anda belum mengenal demitmu. Anda belum menemukan diri Anda pada sebuah kondisi di mana Anda mungkin untuk membunuh orang. Kalau misalnya ibumu diludahin di depan matamu, kamu bunuh nggak tuh orang? Langsung bunuh kan? Artinya kamu tahu nih, aku bisa jadi orang itu loh dalam keadaan tertentu. Kamu akan menjaga dirimu jangan sampai masuk keadaan itu. Kamu menekan, kamu benar-benar mengurung demit dalam dirimu. Ketika demit itu terkurung, keluarnya sebagai wibawa. Orang tahu bahwa ini ancaman ini. Tanpa sadar, karena bukan akal yang bekerja. Gampang, wah ini prono ini berat ya Bang Ki. Wah, karena nggak bisa dijelaskan, tapi dia bisa kerasa, ini demitnya udah keluar ini. Cuman ditahan, ini ancaman nih orang ini. Seperti kita melihat singa, walaupun dia diem tetap ngeri. Kenapa? Karena dia bisa gigit. Orang itu dihormati dengan wibawanya karena dia berbahaya. Cuma dia menahan dirinya agar tidak berbahaya. Benar-benar ditahan demitnya nih. Itu akan menjadi keluar wibawa. Kalau kamu mau ke motivator manapun, coach manapun untuk mengeluarkan wibawa, nanti jadinya saudara-saudara. Jadinya gerak dan lagu. Kayak, ya serasa ngomong. Karena wibawa keluar dari dalam, bukan dari gerak. Gerak tubuhmu itu otomatis semua. Diem aja bisa, pencelaan tetap berwibawa kelihatan kok. Nah gunanya mengenal diri itu luar biasa banyak potensi di dalam dirimu tuh. Mohon maaf, luar biasa banyak. Tinggal mau dari sudut mana pandangnya. Kita ambil satu slicing aja lah. Mohon maaf agak panjang. Kita satu slicing aja lah. Ada 114 titik dalam tubuh kita, 3 di luar, lainnya di dalam nih. Kita bisa mengaktifasi titik itu aja. Emosimu semua bisa dikontrol semua. Bahkan kamu ngomong sama binatang bisa. Duh, bullshit. Mungkin di dunia modern nggak bisa. Tapi ada ilmu yang menceritakan itu. Terus kita ngomong iya atau tidak gimana? Nyoba sih. Nyoba setelah itu baru tahu kamu kenal dirimu. Kenal dirimu gunanya apa sih? Agar kamu bisa make mobil diri. Itu dengan baik dan benar. Ini mobil ini, wis mohon maaf ini. Karena mana dirimu? HP-mu itu kamu atau bukan? Bukan. Kenapa? Ayo kita breakdown. Kenapa itu bukan dirimu? Karena kamu ngambil, kamu beli menjadi dirimu. Betul ya? Kegiatan yang ngambil dari luar menjadi dirimu itu jadinya milikmu, bukan kamu. Betul ya? Konsepnya gitu ya. Sekarang saya nanya, badanmu ini milikmu atau bukan? Karena kamu ngambil makanan, dijadikan daging. Betul? Akalmu ini milik kamu atau bukan? Kamu ngambil dari gurumu, untuk kamu pakai cara berpikirnya. Kamu yang mana? Nah, itu mumet toh. Mau sedalam apa kita ngomong itu. Tapi ketika kamu tahu citta, itu kalau ngomong Jawa ya, sebutannya citta, diri yang tanpa memori. Dunia akan sama sekali berbeda. World view-nya sama sekali berbeda. Artinya, kamu menghadapi anxiety, menghadapi tekanan sukses, menghadapi politik, menghadapi keadaan dunia jadi sama sekali berbeda. Artinya, in control on yourself. Kalau gampangnya gini aja lah kalimat pendeknya. Apa gunanya untuk mengenal diri agar kamu mendapatkan freedom yang kamu miliki, yang kamu miliki.
hak freedom yang kamu miliki. Sebelum kamu mengenal dirimu, kamu belum punya freedom. Illusion of freedom. Gitu aja. Oke. Yang terakhir mau bikin acara di Jawa Timur, monggo. Tapi saya jangan berharap terlalu banyak bahwa orang-orang mau cara berpikir gini nih. Caranya untuk mengubah, dalam tanda petik, cara untuk mengajak society, bukan gitu. Bukan untuk dengan menawarkan. Tapi yang memang sudah tertarik di awal, jadilah orang sukses dan menjadi contoh. Generasi berikutnya akan mencari sumbernya dari mana. Dan otomatis mereka akan mencari apa yang dibutuhkan. Jadi sukses. Oke. Mas Abrang boleh sambil minum dulu? Oke, boleh.